Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Apakah hari ini lemas karena puasa? Aduh, Oke, asik. kita kembali lagi di sesi operasi teks. Yang kali ini akan membahas cerpen karyanya Mark Twain, yaitu Kanibalisme di Gerbong Kereta. Pemantik kita kali ini spesial teman-teman karena merupakan anggota termuda kami di sini. Asik. Coba Alicia. Umur 5 tahun. Oke, kita langsung saja ya kepada Alicia, silakan membacakan pemantiknya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah kenal saya kan? Oke, jadi saya Alicia. Saya Alicia. Jadi kali ini saya akan memantik cerpen dari Mark Twain, judulnya itu Kanibalisme di Dalam Kereta gitu. Nah, saya mau jelasin satu hal nih biar kita nggak ada miskom. Jadi bahasa Inggrisnya Kanibalisme di Dalam Kereta itu cerpennya itu Cannibalism in the Cars. Nah, setelah ditranslatekan ke bahasa Indonesia, ada beberapa penerbit yang menerjemahkan kereta dan mobil. Jadi di Kakatua, kenapa saya mengambil kanibalisme di gerbong kereta? Karena di Kakatua itu gerbong kereta gitu. Tapi setelah saya cari lagi, tetap ada juga penerbit yang menerbitkan dengan judul Kanibalisme di Dalam Mobil, kayak gitu ya. Jadi kenapa ada perbedaan judul? Kemudian, siapa sih Mark Twain ini? Jadi Mark Twain ini memiliki nama asli Samuel Langhorne Clemens atau sastrawan, humoris, dan novelis Amerika terkemuka yang dijuluki Bapak Sastra Amerika. Nah, ada beberapa karya-karyanya yang terkenal, itu ada Adventure of Huckleberry Finn, Tom Sawyer, dan lain-lain. Oke. Lalu dia lahir pada 30 November tahun 1835, Florida, Missouri, dan tumbuh di Hannibal, Missouri, atau kota pelabuhan di sana. Nah, ternyata nama pena Mark Twain itu berasal dari istilah pelayaran sungai yang berarti dua depa air atau aman untuk dilalui. Asik. Harus ada asiknya kan? Itu. Oke, jadi apa yang diceritakan di dalam cerpen ini? Jadi singkatnya, cerpen ini tuh menceritakan tentang kanibalisme yang terjadi di dalam kereta, yang dimana dibuka dengan keterangan dari narator. Nah, naratornya ini siapa namanya ya? Nggak ada ya. Jadi si narator ini itu mau pergi ke St. Louis melewati jalur barat gitu. Dan saat duduk di gerbong kereta, dia bertemu seorang pria asing dan dia bercakap-cakap gitu selama kurang lebih berapa ya, percakapan yang panjang sampai dia itu memandang si pria asing ini sebagai orang yang sepertinya dia nih sangat paham seluk-beluk politik ibu kota gitu. Nah, di cerpen ini jika kita amati, cerpen ini seakan-akan dibagi menjadi dua babak. Babak pertama sebagai pembuka selaku penjelas pertemuan antara narator dengan sosok alias si pria asing tadi. Nah, si babak kedua itu menceritakan si orang asing yang sedang bercerita gitu, ceritain kisahnya. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin lebih rinci lagi per babak. Jadi babak pertama itu dibuka dengan keterangan narator yang mengunjungi St. Louis dan akan melakukan perjalanan ke barat. Setelah berganti gerbong di Terre Haute, Indiana, ia bertemu seorang lelaki. Pria tersebut bertampang lembut dan ramah, berusia sekitar 45 atau 50 tahun. Nah, lelaki itu pun duduk di sebelahnya dan mulai bercakap-cakap. Nah, setelah itu narator memandang laki-laki tersebut seperti orang yang cerdas dan jenaka, seseorang yang paham dan mengenal seluk-beluk politik ibu kota yang dibahas setelah mengetahui bahwa narator berasal dari Washington, Amerika Serikat.
Nah, itu babak pertamanya. Nah, babak pertama ini membawa kita ke babak kedua. Apa yang disorot di babak kedua? Babak kedua membahas tentang peristiwa yang dialami si lelaki asing di kereta. Keterangannya pada tanggal 19 Desember 1853 ketika berangkat dari St. Louis ke Chicago pada sore hari. Singkatnya, si pria asing tadi berangkat bersama 23 orang lainnya. Tidak ada perempuan dan tidak ada anak-anak. Kereta mereka terjebak dalam tumpukan salju dan rota penggerak kereta rusak. Mereka jauh dari bantuan apapun dan untuk keluar sangat beresiko karena mereka berada 50 mil dari rumah terdekat. Oke. 24 pria tadi terjebak selama 7 hari dan pada hari ke-7 ke-24 pria ini pun terjebak ke-24 pria itu mengadakan pemilihan. Pemilihan apa? Nah, pemilihan untuk siapa yang akan dimakan untuk menjadi sarapan dan makan malam untuk bertahan hidup. Nah, jadi singkatnya kanibalisme di dalam cerita ini itu dialami oleh cerita si orang asing tadi yang dimana terjadi di babak kedua. Oke, mana dia? Oke. Di bagian akhir cerita, narator mengungkapkan bahwa ia merasa bingung dan tertegun karena dibubuhi detail cerita yang terasa seperti nyata, apalagi cara bercerita yang membuat kesan sungguh-sungguh. Nah, ada kondektur kereta yang mendengar percakapan antara narator dan si pria asing. Lalu kondektur memberi informasi bahwa pria asing itu adalah mantan anggota Kongres yang pernah terjebak di kereta yang dilanda badai salju. Ironi semakin kuat ketika di akhir cerita narator mengetahui bahwa pria asing itu pernah mengalami gangguan jiwa dan diduga monomaniak. Jadi monomaniak itu ketika ada orang yang terlalu obsesi ya pada suatu hal gitu, dan membahas terus-menerus. Oke. Monomaniak. Narator merasa lega karena menganggap kisah itu hanya racauan orang gila, bukan pengalaman nyata dari seorang kanibal haus darah. Cerita ini disuguhi oleh gaya penulisan yang menurut saya patut disorot ya. Dari awal sampai akhir cerita, Twain konsisten menulis dengan alur yang bertahap dan dengan detail-detail yang patut diacungi jempol. Twain menulis rentan waktu dengan lengkap, menyebutkan masing-masing nama tokoh, dan sempat menyebutkan daerah-daerah tertentu. Twain juga menyenggol indera pengecap sebagai jembatan untuk menjelaskan rasa secara terperinci seakan-akan kita dapat merasakan atau melihat langsung ekspresinya. Tetapi Twain di sini tidak menjelaskan adanya adegan sadis seperti kebanyakan cerita kanibalisme. Seakan-akan melewatkan topik itu dan berfokus pada latar belakang terjadinya kanibalisme. Twain juga memberi sentuhan plot twist yang tidak terduga yang membuat kita mempertanyakan kebenaran cerita tersebut. Namun, justru disinilah ironi besar itu muncul. Jika cerita itu hanya kegilaan semata, mengapa proses yang diceritakan begitu teliti dengan gaya penceritaan yang terasa nyata dan terstruktur? Oke. Mark Twain membuat kita merenungkan bagaimana bahkan orang-orang terbaik pun melakukan apa saja untuk bertahan hidup dalam keadaan mengerikan. Bukan hanya orang-orang yang terjebak di badai salju, tetapi setiap orang memiliki ego dengan cara apapun tanpa menghiraukan aturan pada masyarakat maupun sentimen. Dalam penceritaan yang menggalikan tentang keadaan semua orang berubah menjadi kanibal, di sini 24 orang itu kelaparan, tetapi alih-alih menyerang satu sama lain secara langsung, mereka menunggu selama 7 hari sampai akhirnya mereka merasa tak sanggup lagi. Richard H. Gaston berdiri dan menjadi orang pertama yang mengusulkan untuk bersama-sama memutuskan siapa yang berkorban terlebih dahulu. Yang sebenarnya menjadi sorotan bukanlah tindakan kanibalisme itu sendiri, melainkan bagaimana tindakan tidak
bermola tersebut dibungkus dengan proses yang tampak seperti dibenarkan. Twain menyindir cara mereka memperlakukan keputusan penting seolah-olah hanya karena mengikuti aturan formal. Silakan. Sini. Formal. Namun faktanya ke-24 pria tersebut menunjukkan melalui proses pemilihan mereka bahwa bahkan keputusan yang salah pun ditutupi agar tampak benar dengan metode bisnis yang disetujui secara sosial. Melalui absurditas ini. Tetetetet. Mana dia? Oke, lanjut ya tapi. Melalui absurditas ini, Twain menunjukkan prosedur demokratis tanpa moralitas. Mana dia? Demokratis tanpa moralitas dapat menjadi sama mengerikannya dengan tindakan yang ingin disembunyikan. Dan mengorbankan moral bahkan untuk makanan bukanlah cara manusia berperilaku. Gambaran keadaan yang disuguhi di dalam cerita sangat mencekam yang membuatnya terasa benar. Namun, justru Twain menjelaskan bahwa manusia yang ditelanjangi oleh hal-hal absurd membuat mereka berpikiran buntu, membuat mereka merasa terdesak dan melupakan moral-moral di belakang mereka. Situasi terdesak itulah manusia kerap kehilangan arah moralnya dan membenarkan hal yang seharusnya tidak dapat dibenarkan. Twain menulis satir yang membuat pembaca tertawa, tetapi sekaligus menyadari bahwa semua orang memiliki sisi yang membuat kita tidak jauh berbeda dari para penumpang di gerbong itu. Mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih. Asik. Banyak banget. Shut. Oke, terima kasih Alicia. Kita langsung saja ya, teman-teman silakan memberikan hasil pembacaannya gitu. Dan boleh juga kalau misalnya mau menanggapi pemantiknya Alicia tadi. Kita mulai dari Itu langsung. Fikri. Fikri. Siapa ya? Mungkin yang datang lebih awal mungkin ya. Oke deh, aku ada. Kak Ais. Oke, jadi Bisa. kamu Oke. Ketika aku baca cerpen ini, sebenarnya aku udah pernah baca kumpulan cerpen itu. Aku sejujurnya lebih suka yang tentang katak terkenal dari Karapres itu. Tapi ini juga bagus. Fun fact-nya semua karya Mark Twain menurutku oke semua. Betul. Bapak Sastra Amerika. Nah, di cerpen kanibalisme di gerbong kereta ini cerpen yang dari awal sampai akhir itu sangat menarik, sangat ngalir untuk dibaca gitu. Kita langsung disambut dengan rasa penasaran gitu, kayak dentumannya itu nggak habis-habis. Kayak kita terus penasaran hingga akhir dan sampailah pada plot twist. Ya, memang aku sepakat dengan apa yang dikatakan Alicia. Proses kanibalisme itu kan biasanya kalau kita nonton film orang makan orang itu kan ditunjukkan ya gimana sadisnya gitu, gimana cara bunuhnya gitu. Ini lebih fokus ke pemilihan siapa yang akan dimakan itu. Tapi nggak ada kayak kok enteng banget ya milih-milih orang gitu, sedangkan orang yang dipilih ini kayak mereka gimana sih gitu, kayak gitu. Dan di sini banyak sekali nama-nama orang dan itu yang bikin aku harus teliti gitu. Oh, si ini yang ngomong, si itu yang ngomong gitu. Dan apa ya? Karena terutama di bagian yang pemilihan ini agak mirip seperti sebuah naskah lakon gitu, karena percakapannya disusun seperti ini. Mereka percakapannya sangat formal dan nggak begitu khas gitu antara satu dan yang lain, kayak gitu. Terus karena ini cerita dalam cerita, kita seperti didongengin gitu. Dan betapa sih kisah dari orang asing ini sangat menjiwai sampai-sampai kita kayak awalnya mungkin nggak percaya gitu, tapi ketika sudah ada
data-data yang meyakinkan, perlahan-lahan aku sebagai pembaca kayak percaya gitu, percaya aja. Terus sampailah di bagian akhir, ini sih emang bagian akhir ini paling plot twist yang mungkin kita bertanya-tanya itu sebenarnya nyata atau enggak sih, tapi kupikir ini sebagai sebuah fiksi kayak antara nyata dan tidak nyata, kupikir nggak usah percaya gitu. Tapi sebagai kenikmatan segi teknik dan pemilihan yang demokratis di cerpen ini memang sangat sarkas yang dibalut dengan komedi, ngeri, dan bingung. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Ais atas tanggapannya. Nanti teman-teman setelah semuanya memberikan tanggapan baru boleh berdiskusi lagi gitu tentang cerpen ini. Kita lanjut ke Bang Net. Asik. Kenapa sih kayak sungkan gitu? Ya silakan Bang Net. Oke, terima kasih. Sebetulnya apa yang jelaskan oleh Aldisa itu sebetulnya sudah merangkum semua ya menurutku. Saya memang penggemarnya Mark Twain ya dari dulu, dari mahasiswa. Makanya aku selalu beli bukunya, bahkan yang bahasa Inggrisnya juga ada gitu. Makanya senang banget ketika Aldisa memilih Mark Twain gitu. Apalagi generasinya Aldisa lagi mau baca Mark Twain gitu. Oke, langsung aja ya. Pertama, waktu aku baca kembali ini saya hampir lupa cerita ini. Tapi ketika aku baca itu langsung kayak terserap ke dalam ceritanya. Ini memang mengingatkan kembali, merefresh kembali tentang gaya-gayanya Mark Twain yang memang menurutku ya ada di dalam cerita ini. Dia sering dibilang bahwa dia adalah bisa kita sebut sebagai pendahulu leluhur stand up komedi, mungkin dia bisa dibilang gitu. Tapi bukan jenis kelucuan stand up yang bikin kita ketawa habis itu selesai. Tapi dia jenis humor yang bayangin ya, bisa misalnya kita ada di antara para pembunuh. Terus salah satu pembunuh kentut, berani kalian ketawa. Kayak gitu lah model humor-humor begitu itu. Kayak humor gelap tapi lucu gitu loh. Di sini kan kita menemukan kelucuannya dalam setidaknya dalam dua hal ya. Yang pertama dia membungkus sesuatu yang seharusnya menyeramkan menjadi sesuatu yang bisa kita ketawai tanpa kita ketawa. Maksudnya fenomena makan-memakan itu kan seram. Tapi dia bungkus dalam untuk kita siapa yang akan kita makan, ayo kita obrolin dengan gaya persidangan orang beradab. Kayak gitu ya. Jadi ada hakimnya, ada yang memutuskan, ada pertimbangan, kamu apa. Itu menurutku kan humor tingkat tinggi itu. Gitu. Hanya untuk memutuskan siapa yang akan kita makan, kita inikan dulu gitu. Menurutku itu humor tingkat tinggi. Terus yang soal yang kedua, kenapa dia memutuskan untuk tidak justru menjelaskan detail bagaimana orang dibunuh? Justru itu semakin mempertajam ininya, kebengisannya menurutku. Bayangin ya, kita nonton teater. Beda efeknya ketika adegan perkelahian langsung ditunjukkan dua orang dengan adegan perkelahian tapi di belakang layar. Kita bisa mendengar suaranya buk atau sedikit sekilas. Itu lebih mengerikan loh. Kayak gitu daripada kita lihat nyata. Jadi ada efeknya. Selain itu, dia memutuskan menurutku membuat model yang seperti itu bukan seram karena yang dipertaruhkan bukan cerita pembunuhannya sendiri, memakannya sendiri, tapi wacana soal kanibalisme itu dihubungkan dengan masyarakat beradab gitu. Jadi kan menurutku kan ini menjadi kontradiktif, menjadi menarik. Di satu sisi kanibalisme dianggap tidak bermoral, tapi di sisi lain cara mereka memutuskan itu cara orang bermoral. Paham gak sih maksudnya? Jadi ini menurutku kayak khasnya Mark Twain yang selalu membuat kita ini sama dengan membaca yang ini Huckleberry Finn juga sama gitu.
kayak dia humor, tapi humornya nggak bikin kita ketawa, tapi lucu aja gitu. Lucu, bikin seram, segala macem, tapi kritik sosialnya dapat, kayak gitu ya. Terus di sini ada, mungkin karena ini diketik ulang, ada beberapa yang kesalahan teknis ya menurutku ya, tapi bisa dipahami. Terus soal tadi St. Louis gitu kan, dibacanya Saint Louis, Santo kan. Gitu. Memang dia dari Perancis, Louis seharusnya kalau dibaca bahasa Perancis, tapi Louis karena Amerika. Terus di sini di sini seharusnya TN ya. Yang kita baca tuan gitu kan? Iya. Oh ya, nah ini ada seharusnya tapi ada yang tuan. Banyak sekali nama di sini, tapi saya nggak bisa hafal semua kecuali ada 2 atau 3. Samroni, terus Parto, Patrio, bukannya? Anggota DPRD. Oke, jadi secara garis besar itu sebetulnya sudah disampaikan sama Alisa, menurutku menarik. Cuman aku menambahkan poin-poin yang romantik saja kan. Kenapa aku suka dan ini merefresh kembali ingatanku awal-awal membaca Mark Twain. Oke, terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih Bang Ded. Kita lanjut. Silakan Mas. Ya. Silakan. Boleh mungkin sambil memperkenalkan diri. Oke, salam kenal. Nama saya Ahmad Muzaki Al-Hafizi. Ini mungkin pertama kali saya ikut kegiatan teman baca ini. Sebelumnya saya sudah datang ke sini lah untuk sekitar melihat-lihat di sini, belum memutuskan untuk ikut. Nah, jadi ini pertama kali saya ikut ke sini di kegiatan operasi teks ini. Nah, saya pertama kali sih juga untuk membaca karyanya Mark Twain ini. Tepatnya tadi siang saya membacanya lewat judulnya aja, kanibalisme di gerbong kereta. Jadi kayak wow. Pasti dalam kisah-kisahnya pasti ada suatu kekejaman gitu. Suatu hal yang menakutkan. Nah, itu buat kita baca. Pas saya baca nggak ada suatu kalimat atau kata-kata yang di sana menunjukkan sebuah kekejaman itu yang saya bayangkan pas sebelum membacanya, melainkan dilapisi dengan bahasa-bahasa yang sopan dan beradab, dibungkus dengan bahasa yang begitu. Dan mungkin kisah-kisahnya udah dijelaskan tadi oleh Alicia, kita cukup memahaminya. Tapi yang buat saya wow di sini, bagaimana sebuah kanibalisme ini dibungkus dengan bahasa yang sopan. Diskusi ada di sana, malah ada pemilunya juga untuk menentukan pemimpinnya. Ya, jadi ini sebuah kayak bisa dibilang kritik sosial juga ya, secara tidak langsung akan bagaimana dewan-dewan kita juga, dewan-dewan di banyak tempat yang memutuskan sebuah kebijakan, mungkin tidak langsung kayak membunuh sebagaimana kanibalisme, tapi membunuh pelan-pelan dengan kondisi. memutuskan suatu kan kebijakan, kebijakan nasib kita dengan suatu mengadakan apa di sana, bahasa yang sopan, banyak prosedur yang ditaati gitu pelan-pelan, padahal kebijakan yang ditentukan buat kita itu kebijakan yang sama saja dengan kanibalisme gitu. Itu kayak wow sih. Nah, itu cukup itu yang membuat saya wow dengan kisahnya. Dan juga di ujungnya ada plot twist-nya tadi kan. Ya, ternyata dia ini agak gila gitu. Jadi kita kayak mempertanyakan ini betulan enggak sih gitu. Kayak wow sih. Kisahnya sangat banyak nilai yang bisa kita ambil juga di dalam kisah ini. Bahwa mungkin hasil demokrasi, hasil keputusan mayoritas gitu belum tentu itu adalah keputusan yang baik gitu. Belum tentu mewakili empati gitu, memiliki empati. Mungkin itu saja sih. Oke, terima kasih. Lanjut Zaki. Ini orang kampung saya. Oh iya. Iya. Serius? Tanya tadi ya. Dari Empang juga. Oh, Banyaknya saudara. Sumbawa. Oke, terima kasih Kak Zaki. Lanjut ke Adiki, silakan. Ingat, oh my god. Temennya Oke, Andin. salam kenal semuanya. Nama saya Diki. Dan sama seperti saudara Zaki, ini kali pertama saya untuk datang mengunjungi acara
seperti ini di teman baca ini. Asik. Dan sejujurnya saya sangat antusias untuk menghadiri acara pada sore hari ini. Dan sejujurnya juga saya sebenarnya belum sempat menyelesaikan bacaan dari cerita ini, tapi dari penjelasan Saudara Alicia itu sudah cukup untuk mendeskripsikan semua hal yang ada di sini. Dan menurut saya ceritanya ya seperti yang tertera dalam judul. Di sini kedengaran sangat absurd dan sadis karena terdapat kalimat atau kata kanibalisme di gerbong kereta, tapi dari penjelasan Saudara Alicia tadi itu tidak semengerikan yang ada di judul. Saya bisa berpikir kayak sepertinya ini tuh gimana ya bahasanya? Suatu cerita yang patut untuk saya baca lebih lanjut karena Mark Twain ini sejujurnya saya baru pertama kali mendengar namanya. Dari buku-buku yang sebelumnya saya baca saya belum pernah mendengar nama ini, dan mungkin selanjutnya saya akan menyelesaikan semua buku-buku ini dan lebih sering lagi datang teman baca ini untuk menamatkan semua karya Mark Twain. Aduh. Iya, ya. Dan mungkin karena saya belum menyelesaikan semuanya, saya jadi tidak bisa membaca atau mendeskripsikan lebih lanjut lagi, dan mungkin ini saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Berhubung Kak Farhan sudah tidak sabar dari tadi dia. Boleh ya? Soalnya dari tadi kayak saya sekarang gitu. Itu Nggak apa-apa ya? Ya, Ini nggak di apa-apa. sini. Oke, silakan. Asik. Kan yang duluan datang kan. Oke. Sebenarnya ini pertama kalinya saya juga membaca Tiamat. Pertama kali. Maksudnya dan membaca cerpen ini mengingatkan saya sama film Society of the Snow, kalau ada yang tahu. Ya itu kan kata dari kisah nyata. Itu sih kayak dan sangat mirip di cerita itu, sedikit cerita tentang filmnya. Itu tentang orang yang mereka kayak pemain rugby gitu, prematur. Dia pergi kayak terbang, terus nanti pesawatnya crash terus di pegunungan Andes gitu, 72 orangan, dan mereka bertahan hidup sama dengan kanibal juga. Dan mereka juga bukan tanpa tanpa pertimbangan memakan karena itu kan mereka kenal teman-temannya. Tapi di film itu temannya itu mereka udah pada meninggal, maka mereka makan. Kan kalau ini masih hidup. Dan di film itu sangat detail diceritakan kayak di film itu. Maksudnya bagaimana cara mereka memasaknya, terus yang meninggal kayak gini, terus kedinginannya kayak gimana. Dan itu yang membuat saya kayak menyamakan sama cerpennya yang Mark ini, Kanibalisme di Gerbong Kereta. Kalau dari teks mungkin karena ceritanya sangat menarik, jadinya saya tidak terlalu terpaku di teks dari awal. Kayak misalnya, tapi di sini ada saya garis bawahi yang dia tulis, tapi selalu dengan kesungguhan dan penuh perasaan si orang asing ini bercerita. Jadi kan ada pertanyaan, apakah emang ini benar? Dan kalau dari awal dia gila dan lain-lain, kenapa bisa dia bercerita dengan sangat detail, sedetail itu gitu. Terus plot twistnya ternyata dia gila, kata orang si kondektor itu. Dan terus tadi kata Bang Ded, kalau di cerpen ini bukan bagaimana cara dia mati yang difokuskan kan. Tapi menurut saya kenapa dia kan dari awalnya dia ceritain bagaimana mereka kedinginan selama 7 hari. Dan itu juga di film-film dan series yang saya baca emang kayak gitu dia. Kayak kalau kedinginan tuh separah itu. Lagi kelaparan. Dan kedinginan dan kelaparannya diceritain dengan detail. Tapi kenapa cara dia masak atau cara dia itu tidak diceritakan gitu. Gitu aja. Jadi kayak ya. Jadi cerpen kuliner. Jadi menurut saya kalau diceritain kan mereka ini berdiskusi tentang siapa yang akan dimakan. Nah, tapi tidak ada perlawanan dari orang yang kayak misalnya ditunjuk gitu. Jadi mereka setuju dan ternyata udah jadi sarapan, makan malam, makan siang. Jadi menurut saya akan lebih oke kalau ada perlawanan dan lain-lain. Karena dari awal
detail kedinginan dan kelaparannya sudah diceritakan gitu. Terus pas saya baca tadi, karena saya agak relate pas nonton Society of the Snow, saya lumayan kecewa karena kayak tidak ada perdebatan lagi. Soalnya di film itu kayak lumayan lama mereka mikir, kayak sangat dilema sampai mereka tuh saking tidak mau makan sesamanya sampai dia berhalusinasi gitu. Sudah separah itu kelaparannya. Sampai halusinasi baru mereka mau makan temennya itu pun yang udah meninggal, sedangkan ini yang masih hidup gitu. Itu saja sih. Oke, terima kasih Kak Farhan atas tanggapannya untuk cerpen ini. Kenapa Bang Aril? Oh, Bang Aril mau sekarang nih? Enggak. Oh ya boleh, silakan Mas Aril. Oh iya. Halo teman-teman. Hah? Menjengkelkan kayak anjing. Iya, udah mulai nih. Bukannya Kak Aura memang menjengkelkan setiap saat. Nanti urusan kita ya. Ayo silakan Bang Aril. Oke, pertama-tama mungkin gimana ya? Aku rasa semua poin yang harusnya disampaikan tadi sudah diceritakan oleh teman-teman hampir semuanya. Jadi pertama mungkin aku pembaca Mark Twain juga. Ada 2 bukunya Mark Twain yang aku baca dan ada dua-duanya di sini, yaitu seriesnya Tom Sawyer. Pertama Tom Sawyer, yang kedua Huckleberry Finn. Dan emang seperti yang dikatakan Bang Dedi tadi bahwa Mark Twain ini punya humor yang gelap gitu. Humor yang gelap, dan aku pengen ini deh nunjukin halaman pertama dari Huckleberry Finn. Boleh? Bahasa Inggris ada juga. Oh. Nih, sebelum bahkan ceritanya dimulai, di halaman awal itu ada pengumuman. Tulisannya begini, pengumuman. Barang siapa yang mencoba menemukan suatu maksud tersembunyi dalam karangan ini akan dituntut di muka hakim. Barang siapa mencoba memahami intisari karangan ini akan dihukum buang. Barang siapa memahami jalan cerita karangan ini akan ditembak mati atas perintah pengarang, atas nama Gubernur Jenderal tertanda Panglima Daerah Militer. Itu humor gelapnya gitu. Itu humornya Mark Twain, karena di sini sendiri itu bercerita tentang seorang anak laki-laki yang menyelamatkan budak kulit hitam, dan waktu itu tuh mereka masih orang kelas 2 di masyarakat gitu. Jadi buku ini sendiri cerita yang ditulis oleh Mark Twain sendiri itu sebenarnya yang di Huckleberry Finn ya, sangat-sangat mengganggu masyarakat gitu. Tapi sama seperti kanibalisme di gerbong kereta, ini juga lucu gitu loh. Sebenarnya humor gitu. Tapi mengganggu masyarakat, terutama kayak perdebatan tadi kan di parlemen misalnya. Nah, kanibalisme sendiri sebenarnya dalam sejarahnya kanibalisme itu ada di daerah-daerah suku pedalaman. Nah, di suku-suku pedalaman kan ada orang yang makan orang kan, tapi itu bagian dari budaya dan bukan kayak akhirnya digambarkan oleh orang-orang kulit putih sebagai sesuatu yang menjijikan gitu. Sampai sekarang pun kalau perdebatan tentang kanibalisme itu sendiri masih ada perdebatannya gitu, karena itu ada budaya-budaya yang menjadikan itu sebuah budaya gitu. Misalnya kayak di Amerika Latin ada suku Indian yang kalau ada orang yang meninggal itu ada bagian tubuhnya yang dijadikan bubuk terus dibagikan gitu. Tapi itu bagian dari grief gitu loh. Bagian dari grief tuh berkabung gitu, cara mereka berkabung. Kemarin waktu Baris waktu di sini kemarin ada orang Turki datang gitu. Terus ada teman yang bercerita juga dengan Baris dan kita sempat bahas tentang kanibalisme gitu. Dan Baris tuh bilang kalau ya kanibalisme itu sebenarnya bagian dari budaya gitu. Tapi orang-orang kulit putih memframingnya sebagai sesuatu yang sangat-sangat menjijikan gitu. Nah, di sini yaitu tadi yang diceritakan oleh Bang Dedi bahwa ironinya adalah humornya dia tuh ironi gitu. Ironinya adalah sebuah
kelakuan atau sebuah behavior yang menjijikkan dalam tanda kutip, tapi diputuskan melalui sebuah sidang yang terhormat gitu kan. Dan aku pikir ini jadi cerita yang sangat baik sekali untuk menggambarkan cerita-ceritanya Mark Twain. Kalau teman-teman suka gitu dengan cerita-cerita seperti ini, itu aku sangat menyarankan untuk baca Tom Sawyer dan Huckleberry Finn. Ini dua buku yang menarik karena ini menurutku satu-satunya series yang biasanya ada namanya kutukan sequel. Kutukan sequel itu kalau buku pertamanya bagus, buku keduanya dia flop gitu. Ini enggak, buku pertamanya dia bagus, ini bagus banget. Ini salah satu buku favoritku seumur hidup. Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ariel. Kita lanjut ke Aida, silakan. Terima kasih khusus ke Alisa. Iya, Udah milih ini. pilihan yang sangat bagus. Silakan Aida. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Aida. Saya pertama kali mengikuti bedah cerpen ya. Operasi teks ini. Karena saya telat datangnya jadi kurang tahu apa ceritanya. Cuman dari penjelasan kakak-kakak sebelumnya semuanya kayak yang dibilang dari judul besarnya kan kanibalisme, tapi di dalam ceritanya sendiri kanibalismenya itu nggak terlalu didetailkan gitu, gimana cara gimana cara mereka mengeksekusinya. Ya. Itu aja. Apa sih? Semua disalah-salahkan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Nida. Saya juga baru pertama kali ikut operasi teks ini. Sebenarnya emang pernah niat sih, tapi emang kebetulan dapat kesempatannya sore ini. Waktu lihat judulnya kanibalisme di gerbong kereta, sejujurnya aku agak ngeri sih, kayak aku menghindari dari menghindari membaca-baca atau menonton film yang berbau horor, kanibal, psycho itu pokoknya enggak, karena bikin aku takut sendiri lah. Iya, kebayang-bayang jadi takut. Tapi waktu diingetin kan sama Zaki, ayo baca nanti kan kita mau kesini. Ya udah, mulai baca. Terteguhnya tuh awalnya waktu orang gila ini bercerita. Dia bilang, aku akan menceritakan tapi jangan menyela gitu. Waktu dibilang jangan menyela, ada apa dengan kejadian ini, kok bisa dia minta nggak nyela gitu. Akhirnya waktu mulai masuk ke kisahnya di mana gerbong itu tiba-tiba terjebak. Aku kira awalnya tuh bakal ada suatu kejadian pembunuhan atau perampok gitu, ternyata enggak. Ternyata gerbongnya murni karena badai salju dan mereka itu memang bertahan hidup selama 7 hari gitu. Nah, setelah 7 hari yang bikin aku tercengang, mereka itu memutuskan buat mengorbankan satu sama lain untuk dijadikan santapan. Tapi kenapa mereka yang dijadikan santapan ini nggak berusaha buat menolak gitu, nggak ada penolakan, malah mereka malah menunjuk ketua sidang, kayak yang tadi Kak Zaki bilang, malah menunjuk ketua sidang dan menjalankan kegiatan diskusinya itu dengan sangat beradab seperti layaknya pemerintah kita itu. Nah, terus juga yang bikin aku tercengang waktu orang gila ini benar-benar inget rasa bahkan tekstur daging-daging yang mereka makan. Ada yang alot, ada yang kurang suka karena kurus kering, ada yang memang enak, tampan. Itu semuanya benar-benar deskripsikan sampai aku hampir bisa ngebayangin orang yang dimakan tuh gimana gitu. Ya jadi iya. Tapi jujur saking itu kan aku baca tadi siang.
sebelum tidur. Itu aku sampai mual sebenarnya. Iya, saking kebawahnya gitu sih. Terus sih terus yang hal ketiga yang bikin aku benar-benar bingung sama cerita ini, jujur, itu karena waktu jelasin sebenarnya orang ini gila. Udah sih itu aja, kayak kok bisa orang gila cerita tapi bisa sedeskriptif itu. Gitu sih. Iya. Oke, itu aja. Cukup sekian. Lanjut Fikri. Oke, terima kasih atas kesempatannya ya. Sedikit aja sih yang saya notice ya, dari pertama Bang Mark Twain ini Bang Mark Twain Bang Mark Twain ini apa ya? Yang saya tilik apa namanya? Dia ngambil nama-nama orang yang tidak biasa menurut saya ya. Di dalam ini kan kayaknya Amerika ya. Terus rasa-rasanya orang-orang itu adalah orang-orang yang punya di dalam suatu strata masyarakat tuh punya apa ya, tingkatan yang penting lah gitu. Jadi ketika mereka akan melakukan kanibalisme itu pun juga mereka mengadakan suatu cara yang istilahnya terhormat, cara yang istilahnya demokratis gitu ya. Tetapi memang suatu hal yang aneh, dan mungkin inilah bagian humornya gitu ya. Ini awalnya saya berpikir judulnya itu kayak ngeri gitu ya, kanibalisme di dalam kereta gitu, di sebuah gerbong kereta. Saya awalnya berpikir bahwasanya itu akan terjadi seperti kondisi-kondisi apokalips gitu, seperti di kayak misal film World Zombie gitu. Nah, tapi dalam satu gerbong mereka saling gigit, saling pukul lah seperti itu. Tetapi saya terkejut, loh kok gini caranya gitu. Kok rada elegan ya gitu. Tapi aneh juga gitu kalau kita ada hal seperti itu gitu. Jangan nangis. Enggak, kurang ajar kamu ya. Enggak. Oke, sialan. Dan itu juga menarik ya, perihal rasa. Bagaimana si Abang Mark Twain ini menceritakan tentang rasa-rasa manusia. Ya juga ya, apakah orang yang tampan rasanya enak gitu? Apakah orang yang kecil gitu rasanya kurang enak ya? Nah itu menarik gitu. Istilahnya memantik apa ya, keinginan atau kenakalan kita dalam berpikir bahwasanya mungkin ada hal yang seperti demikian. Nah terus juga yang oke gitu, cara dia membahas gimana ya istilahnya. Kalau bagi kita mungkin ya, saya kan kurang suka thriller gitu, kurang doyan thriller karena takut gitu ya, gore gitu, rada ngeri. Nah, mungkin bagi kebanyakan orang rasa-rasanya kalau disuguhkan cerita seperti ini, mereka akan kayak biasa gitu. Nah, tetapi kalau mungkin dia baca benar-benar, dia pasti rada, ini ada hal lain gitu yang ingin disampaikan. Dan juga yang terakhir yang menarik itu adalah perihal orang gilanya gitu. Kenapa? Karena kalau kita tarik tadi yang saya bilang pertama, karakter yang diambil dan tentang karakter yang cerita itu menceritakan tentang orang asing itu istilahnya nyambung ya. Karena si orang yang gila itu kan istilahnya orang yang terpandang juga gitu. Jadi dia istilahnya mungkin saja gitu mengambil tokoh-tokoh yang memang sejatinya memang udah ada gitu di dalam hidupnya gitu. Ketika dia bercerita, saya bilang apa tadi ya? Ya paling itu aja sih guys. Thank you very much. Keren Bang Mark Twain. Gak ada. Beda-beda. Oke, terima kasih Fikri. Lanjut ke tinggal saya berarti ya. Oke. Tapi sebelumnya boleh nggak saya nanya, Alicia tadi belum menjelaskan apa sih alasannya memilih Mark Twain dan cerpen ini gitu. Saya cerita sedikit mumpung disenggol. Jadi sebelumnya tuh saya mau mau nyari jalan aman. Saya ambilnya Kafka gitu, yang saya sering baca berulang-ulang. Nah, cuma saya sangat tertarik dengan Mark Twain, terutama cerpen ini. Jadi pertama kali saya baca cerpen ini menyorot
kayak wah bagaimana bisa nih cerpennya sangat unik gitu, sangat bagus. Nah akhirnya ya udah saya berkonsultasi dan Martuan juga bagus katanya Bang Aril. Jadi sini Martuan gitu, kayak gitu sih. Oke, terima kasih Tapi Alicia. menurutmu Kafka udah bagus? Enggak, Kok kayak kamu gitu? persoalan lain. Persoalan lain. Udah? Udah. Oke, jadi Kafka gimana? Kafka aman. Oh iya. Oke, jadi sebelumnya saya mau berterima kasih juga ke Alicia karena udah memilih Mark Twain. Jadi Mark Twain itu di rumah saya cukup banyak. Cuma saya masih entah kenapa ada perasaan sungkan mau baca gitu. Mungkin kayak apakah berat apa gimana? Apalagi setelah Alicia mengirimkan cerpen yang dia pilih, saya mikirnya apa dia seperti Edo Gawaranpo gitu. Karena kan dari judulnya kanibalisme di gerbong kereta. Sehingga ketika saya membaca ini saya terkaget-kaget kok dia komedi. Dan cara penceritaannya itu menurut saya sangat, kalau bagi saya itu mengalir ketika saya baca. Mungkin yang saya soroti di sini adalah mengenai bagaimana dia menulis dari sudut pandang saya sebagai pembaca. Apalagi saya sedang senang atau sebelum-sebelumnya tuh senang membuat cerpen yang humor gitu dan satir ya. Dan saat di kelas cerpen itu Kak Ais kalau tidak salah kasih masukan kalau satirnya itu jangan terlalu jelas. Iya kan? Kayak gitu. Mark Twain itu menunjukkan itu di sini, satir yang tidak jelas, tidak terang gitu. Awalnya saya tuh sampai mikir 2 kali ini satirnya di mana ya. Ternyata pada saat pemilihan siapa yang akan dimakan itu melalui proses politik gitu, dari voting terus diskusinya. Jadi saya mikir lagi apakah dia bisa ya kalau kita kaitkan dengan politik yang terjadi di atas gitu misalnya. Dan jadi saya menyimpulkan ini, tapi subjektif karena saya sebagai pembaca. Cuma saya menyimpulkan kalau voting dan musyawarah itu kan sesuatu sistem diskusi yang untuk keadilan gitu. Tapi di sini hasilnya malah tidak bermoral. Nah itu biasanya terjadi di DPR gitu. Ya itu sesuatu yang saya pelajari lah untuk menulis cerpen yang satirnya tidak terlalu terang gitu. Dan dia balut dengan komedi seperti ini. Nah yang membuat saya sadar lagi satu hal adalah humor di akhir itu apakah untuk membuat terang kalau itu adalah satir gitu. Sekiranya kalau tidak dibuat komedi mungkin tidak terlalu terasa mungkin satirnya. Mungkin seperti Animal Farm jadinya gitu. Kan dia tidak komedi tapi memang satir dan ironi. Itulah. Terus juga menurut saya ada timing ketika dia menempatkan komedi. Jadi humor tidak asal humor, tapi dari awal dia menunjukkan situasi yang bahkan tidak ada lucu-lucunya gitu kan, dari awal serius situasinya. Ada timing di situ. Di awal seolah-olah si orang gila itu dia adalah orang normal yang menceritakan kejadian kejam yang nyata. Dan itu malah membuat gap ke humornya tuh lebih terasa lagi gitu. Kayak, loh ternyata gini aslinya gitu. Itulah saya saat membaca itu. Dan juga gap itu terasa karena situasi yang tadinya normal, narasi yang membuat situasi normal itu membuat kewaspadaan membaca saya menurun gitu. Bagaimana cara menjelaskan saya tidak tahu gitu. Itulah. Dan juga yang saya suka itu dia tadi katanya Alicia menggunakan oral untuk mendeskripsikan sesuatu yang rasa orang yang tua rasanya alot gitu. Itu lucu sih. Itu sih dari saya, terima kasih. Kita lanjut ke sesi diskusi bebas. Adakah yang Masih ada ya 15 menit. ya masih ada 15 menit lah. Sebelum jam 6 kurang 15. Atau mau mencari takjil. Gimana kita lanjut Ya, diskusi atau gimana? takdirnya nanti kan kita pastikan aja siapa yang menjadi takdir. Kita voting. Bagian sana kayaknya
kurang daging. Teman saya sama Aren yang dengar katanya, tapi ntar ada kumisnya. Iya, astagfirullah ini rasisme terhadap berkumis. Gimana? Kita diskusi dulu atau ya sih aku baru notice ya beberapa teman-teman khususnya yang tadi yang Mbak siapa? Iya, yang Nida. detail itu memang sangat sangat apa ya, bikin mengganggu, lucu juga gitu kan. Kok bisa sampai segitu ngebayangin, oh ini kayaknya alot kayak gitu. Kan terjadi perdebatan kan, misalnya enggak. Memang apa dalam kondisi yang seperti ini masih penting misalnya kanibalnya harus pintar atau apa segala macam. Enggak, kita butuh kenyang kayak gitu. Menurutku. dan dia Mengganggu bukan juga. humor, maksudnya humor yang gimana ya? Seperti orang cerdas gitu. Iya. Cara Humor yang menceritakannya. cerdas. Iya, untuk menceritakan sistem politik yang dibalut dengan fiksi seperti ini kan butuh observasi Betul. yang oke gitu. Apalagi juga tentang rasa-rasa itu tadi. Atau ada yang berbagi, ada yang mau berbagi dengan kita, misalnya teman-teman misalnya kayak Farhan tadi kan keingat dengan film gitu. Yang lain ada pengalaman nggak mirip dengan ceritanya siapa? Iya. Aduh, aku lupa lagi. Ada film yang tentang ini juga, judulnya In the Heart of the Sea. In the Heart of the Sea itu nyeritain tentang sekelompok nelayan paus. Mereka nangkep paus. Terus kapalnya itu diserang sama paus putih. Terus kapalnya hancur di tengah samudra. Terus mereka kebagi dua tim. Kebagi dua tim itu masing-masing harus bertahan gitu di kapalnya. Jadi satu tim itu sekitar 3 atau 4 orang. Terus di tim yang pertama itu mereka nunggu siapa yang meninggal bakal dimakan. Nah, di tim yang kedua malah lebih serem karena yang kedua itu mereka memilih siapa yang harus dimakan. Jadi mereka ballot apa ya? Diundi gitu. Jadi kayak pakai kayu gitu. Jadi kayunya satu diwarnain terus mereka nyabut kayu itu. Siapa yang ini ya harus dibunuh untuk dijadikan makanan buat yang lain. Kok mirip games ya? Games. Yang Oh iya. Aku inspirasi dari situ sebenarnya. Beneran Bang Ariel paus. Waduh, tapi itu sebenarnya ini dari novel juga, nama Herman Melville. Herman Melville. Iya. Judulnya? Itu bagus filmnya. In the Heart of the Sea itu. Bukan In the Heart of the Sea kalau nggak salah itu. Judul novelnya yang sangat. Bukan ininya Moby Dick. Kalau Moby Dick. judul novelnya Moby Dick, tapi kalau ininya filmnya In the Heart of the Sea. Jadi ceritanya malah ini Herman Melville Herman Melville yang ada di film itu. Jadi Herman Melville lagi nyatetin gitu. Kalian kenapa sih waktu itu? Terus dia ditulis sama Herman Melville dijadiin buku Moby Dick gitu. Gitu. Jadi kayak itu sebuah cara untuk memfilmkan novel. itu bagus Ya. filmnya aku suka. Oh ya udah nonton ya berarti Bang Det. Iya, malah buat nonton di bioskop. Wih, keren. Yang sisa tulang kan. Karena kanibalisme. Ya, sangat aku sarankan dan aku menyarankan untuk baca Tom Sawyer lagi teman-teman. Iya. Aku cerita sedikit ya. Iya. Nggak apa-apa ya. Tom Sawyer itu ada bagian yang dia tuh kan jadi ceritanya kan tentang anak nakal kan bernama Tom Sawyer. Tom Sawyer tuh disuruh ngecat pagar. Terus dia males ngecat pagar kan. Terus kayak dia diem di depan pagar tuh. Terus tiba-tiba ada temennya lewat bawa layangan. Terus dia malah langsung ngecat serius kan dia ngecat biar temennya ngeliat. Temennya ngajak main terus dia kayak ngapain main tuh buat anak-anak kata dia. Aku tuh sudah dewasa, orang dewasa tuh punya tanggung jawabnya tuh ngecat pagar kata dia kan. Terus temennya kan kayak bingung gitu kan. Terus kata temennya, aku boleh nggak ikutan ngecat pagar? Nggak boleh, kamu masih anak-anak katanya kan. Boleh nggak? Bentar aja katanya. Ya sudah kalau gitu layanganmu kasih aku, kamu cat pagarnya gitu. Jadi temennya ngecat dia pergi. itu Tom Sawyer. Jadi aku sangat menyarankan ke teman-teman baca. Iya. Oke, silakan kalau ada yang mau menambahkan. Ini betapa terkenalnya novel ini, dia sampai memang jadi tradisi ya di Eropa, Amerika.
Misalnya buku-buku klasik sastra itu biasanya ada dibikin adaptasi untuk anak-anak misalnya. Jadi di apa istilahnya itu? Kayak dirangkum Cerita, gitu ya ya. dirangkum kembali. Di sini ada kok. Kayak Yang versi jadi untuk buku anak-anaknya. kecil. Jadi buku kecil gitu yang lebih ramah untuk anak-anak. Seperti itu. Diam, sunyi. Siapa nih? Arida. Arida ya? Baca tuh kayak gak jadi deh, gak jadi deh, gak jadi. Saya mau Kembali ke laut. membagikan waktu saya membaca. Kenapa waktu saya baca itu saya rasa sangat banyak hal yang saya pertanyakan gitu. Entah masalah endingnya, entah masalah alurnya, entah ini dibunanya gimana sih gitu. Pokoknya banyak hal-hal yang subjektivitas yang saya sebagai pembaca yang banyak yang saya pertanyakan gitu, yang saya teori-teorikan, terus saya ketemulah di artikel gitu. Ini saya nggak tahu, ini kita beropini sama-sama guys. Jadi ada artikel kalau nggak salah tuh namanya, dia kayak owl gitu. Aura. Awal apa namanya artikelnya, intinya dia tuh bilang kalau cerpen ini tuh nyindir sistem politiknya Amerika gitu. Terus habis itu saya jadiin referensi gitu, terus saya kayak oh emang iya ya, coba saya kaitkan lagi, terus saya baca ulang, di situ saya baca ulang, saya lihat cara mereka pemilihannya gitu. Itu memang mirip sih bagi saya kayak gitu. Apakah yang lain juga merasa sama atau ada yang mau ditambahkan? Itu di Amerika. Iya. Kalau di sini Apanya? Bukan Kalau di sini, Kalau di sini relate juga. Oke, assalamualaikum. Tapi kamu enggak, aku masih mau nanya. Alisa sendiri baca nggak cerpen-cerpen yang lain? Baca, ada Oke. yang yang kisah seram juga saya baca. Nah, bisa dikomparasikan nggak? Apa yang beda, apa yang sama kayak gitu. Di antara cerpen-cerpennya Mark Twain yang lain yang kamu baca. dan yang kamu suka. Nah, gimana ya? Kan kamu baca beberapa, tapi pilihanmu jatuh ke yang ini. Nah, kayak gitu. Kenapa? Oh. Yang lain memang kenapa? Kayak gitu. Yang lain jelek ya. Ini mulai nih. Enggak, yang cerpen ini menurut saya paling unik gitu. Yang cerita seram ini kan memang dia dibalut dengan horor sama kayak gini, cuma yang di sini yang menariknya itu dia juga nyinggung moralitas gitu, dan ada hal-hal yang kayak dia tuh memutarbalikkan apa yang saya pikirkan selama ini tentang kanibalisme yang selalu terkait dengan sadis gitu. Tapi saya baca cerpen ini yang menurut saya paling lucu gitu, yang menurut saya satirnya kerasa gitu, yang kayak nyindir gitu, kayak gitu sih. Baik. Sip. Oke, ada lagi yang mau, mungkin teman-teman yang baru pertama kali baca karyanya Mark Twain mau menyampaikan kesan atau bagaimana? Silakan. Atau ada yang dibingungkan, Ya, Fikri boleh. mungkin mau nambah lagi, kalau enggak pilihan jatuh di kamu. Kumis bisa jadi aromatis. Topping kenapa? Ih, sumpah. Dia parah dia. Apa aja asiknya? Ayo gimana Fikri? Kalau sananya gimana? Boleh? Boleh. Asik. Ini kan ada teman-teman yang istilahnya sering membaca cerpen, bahkan berusaha membuat cerpen ya. Ada Abang Ahan, ada Kakanda, Aura, ada Ya sudah. Kakak Ais Oke. juga. Nah, saya sebetulnya penasaran aja gitu. Bagaimana sih model-model gitu di dalam kita menciptakan suatu cerpen itu, istilahnya kita melakukan analisa yang depth terhadap suatu hal, terus kita membuatnya menjadi suatu cerita yang istilahnya menarik. Dan pada akhirnya kita menemukan bagaimana model kita menciptakan cerpen otentik ala-ala kita. Gitu. Itu aja sih pertanyaan saya. Berarti konteksnya ini penciptaan cerpen ya. Yes. Berarti yang biasa bikin cerpen aku enggak biasa. Kais. Astaga. Ya kalian juga, kamu Kami juga. Ari apa Ais semua. Oke, Ais kan belum. kalau aku kalau dalam sama kayak membaca ya, kalau pembaca itu kan dia dari satu
satu bacaan ke bacaan lain gitu. Intinya rajin aja gitu, rajin baca buku satu demi satu. Terus lama-kelamaan kita tahu mana yang kita suka, genre apa yang kita suka, teknik macam apa, narasi macam apa yang kita suka gitu. Begitu juga dengan menulis. Nah, menulis ini punya dua daya usaha, yaitu sebagai pembaca dan sebagai penulis. Karena bagaimanapun menulis itu harus juga menjadi pembaca kayak gitu. Terus kupikir kalau tekniknya Mark Twain ini dia sangat apa ya? Kupikir aku justru bertanya-tanya gitu. Apa jadinya kalau misalkan cerpen ini tidak ada bagian kayak tidak ada bagian oh itu yang cerita sama kamu tuh orang gila gitu. Kayak itu kan pasti nggak ada humornya ya. Maksudnya kata kuncinya itu gila itu yang jadi humor kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada kata gila ini pasti udah bukan komedi gitu. Kayak gitu. Terus kupikir sangat cerdas ya Mark Twain merangkai semua ini, dan ini tidak mudah. Perlu jam terbang, kebiasaan, dan untuk membuat deskripsi semacam ini membutuhkan kepekaan, daya usaha menulis yang tentu itu tidak mudah, terlebih menyunting gitu. Kayak gitu. Itu aja sih dariku. Dan Mark Twain ini salah satu sebagai pembaca kita bisa merenungkan banyak hal, dan sebagai penulis kita bisa meniru gaya tulisan ini. Kayak itu. Aura. Jadi baca macam-macam cerpen gitu ya Kak Aisyah. Betul. Gitulah. Silakan Kang Farhan. Enggak? Setuju. Tidak kok. AFK dia. Satu. Oke. Atau semacam Fikri insight aja. baru gitu. Kayak aku mau Kalau cerpen itu semuanya tentang yang di Medium ya, semuanya tentang yang kayak hal yang tidak saya sukai semuanya. Kayak misalnya yang pertama itu saya tidak suka pakai blender kalau masak, supaya pakai cobek. Terus yang kedua tidak suka orang yang ngerokok di jalan. Terus saya tidak suka knalpot ember. Itu aja deh semuanya yang saya tidak sukai di cerpen saya. Itu saja. Jadi kalau kamu tidak suka orang yang nggak pakai kumis, bisa komen. Sama tahu. Ini tapi nih jokes apa yang nggak guna? Apa Jokes apa? Tapi jokes udah jadi wali juga. Iya. Sumpah nggak expect. Dan kemarin wali terus itu serius gak sih? Enggak lah. Enggak kata-kata tadi yang ada orang biasa. Oh yang nabi itu. Gimana Fikri? Walah. Oke enggak? Anda sih observasi itu yang oke menurut saya, kayak melihat gerak-gerik manusia, lihat katanya masih Sigit kemarin ya. iya, kan saya belajar juga. Ini. Tapi itulah yang saya juga masih belajar itu sih. Merendah untuk rock. Oke, ada lagi teman-teman mungkin yang mau bertanya apa gimana? Iya. Mungkin ada yang tertarik baca Mark Twain. Kayak Asik, keren. Baca ini sekarang? ini dulu. Jangan kayak gitu. Kak Ida, Kak Nida, ada lagi? kitab Mark Twain. Asik. Aida pun orang Sumbawa ya. Orang pertama kali nggak mau besok datang. Tapi kalau kamu ke Sumbawa pasti banyak sebut namamu. Aida. Ke Lombok Udah digituin. langsung teman sebangku itu kan orang Sumbawa langsung Ya. kayak ngejokesnya apa-apa Kayaknya- langsung sebut Aida gitu. Kayaknya pas kamu lahir tuh Aida. Asalnya dari mana emang? Eh,
tinggalnya di Mataram, tapi Asalnya. Lombok itu tadi kan. sebelumnya dari Kalimantan. Tapi kamu Sawit. lahir dan bertumbuh melewatkan masa sekolah di mana? Kalau lahirnya di Jawa, lamanya di Kalimantan, Terus di Lombok kapan? Pas kuliah. kelas 6 SD. Traveling. Oke. Sekarang kuliah. Ya, Kalau sudah tidak ada mungkin kita akhiri Ya, dulu nah. gitu ya. Terus nanti setelah itu kita diskusi ya. Kitab oke. siapa namanya? Mark Twain. Apa ada closing statementmu? Iya, iya betul. Closing statement. Ya. Kata-kata terakhir ya. Astagfirullahaladzim. Apa yang saya bilang di kata-kata terakhir? Kamu sih yang Saya nentuin. memberi surat wasiat. Nggak, Perasaanmu setelah ini, Iya, kemudian betul. harapanmu Kan ke pertama depan. kali kau Ya, memantik pertama kali. cerpen. asik. Oke, saya mau sedikit curhat. Kemarin waktu saya susun esai itu saya stres dalam 2 hari gitu. Saya nanya Bang Ariel, siapapun di depan mata saya tanya tentang esai gitu. Kamu Saya nggak pakai minta- ChatGPT kan? Enggak, Oh. alhamdulillahnya. Tapi saya diskusi sama mama saya. Jadi ada bahasa-bahasa yang mungkin kok Alicia nih kayak agak gitu. Cuma itu mama saya yang mengusulkan bahasa-bahasa agak itu ya. Tapi kayak terasa kesentuhan personalnya ya, pribadi. kayak gitu. Terus yang kemarin saya pertama kali membuat esai dan saya tuh kayak yang saya bingungkan pertama kali adalah ini judulnya apa gitu. Iya, yang dikirimkan ke saya nggak ada judulnya. Serius? Hmm. Oke. Oh ya, enggak saya taruh di dalam filenya tuh intinya saya tanya kemarin malam saya tanya Bang Ariel. saya minta tolong Bang Ariel gitu. Terus mama saya udah nyari referensi, maksudnya mama saya juga ikut mikir gitu. Cuma enggak ada pilihan yang cocok. Jadi saya berharap semoga kedepannya saya lebih bagus lagi. Saya bisa Ini lebih bagus, udah bagus. lebih apa ya lebih bagus gitu dalam memantik atau menjelaskan sesuatu gitu karena saya merasa saya memang masih gitu Tapi kamu cukup menginspirasi kok. apa Kegigihanmu itu keren. Iya. Asik. Asik. Tepuk tangan. Intinya terima kasih sudah memilih Mark Twain. Refresh lagi jadinya kami. Oke, terima kasih Alicia dan terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga bisa kecanduan lagi untuk hadir dan mendiskusikan hal-hal yang menarik seperti ini. Mungkin itu saja untuk operasi teks sore ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya sebagai moderator yang nyerang-nyerang kalian semua. Kita langsung saja tutup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Dadah.